Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, untuk sesi yang ketiga kita akan melanjutkan dengan materi pengasuhan positif. Apa itu pengasuhan? Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan atau lingkungan sosial di mana anak dibesarkan. Apa itu pengasuhan positif? Pengasuhan positif adalah pengasuhan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang kepada anak dan mengedepankan kepentingan anak agar tercipta hubungan yang hangat antara anak dengan orang tua. Mengapa pengasuhan positif penting untuk anak usia dini? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Orang tua dan anak bisa saling berkomunikasi dengan efektif, membangun kerjasama yang baik, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Yang kedua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dengan pengasuhan yang positif, anak akan mendapatkan kesempatan yang memadai untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, percaya diri, mandiri, disiplin, bertumbuh sesuai dengan usianya, tanpa adanya tekanan, bebas dari intimidasi serta rasa takut. Yang ketiga, mencegah perilaku-perilaku menyimpang. Pengasuhan positif memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan karakter mulia dengan bimbingan dari orang tua, sehingga anak terhindar dari berperilaku menyimpang. Yang keempat, mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Melalui pengasuhan positif, memungkinkan untuk tumbuhnya kepekaan pada orang tua terhadap setiap tahap perkembangan, sehingga apabila terjadi penyimpangan atau gangguan pada anak, dapat dideteksi dan diketahui oleh orang tua sedini mungkin. Kapan pengasuhan dilakukan? Pengasuhan dilakukan tanpa henti, dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja, hingga dewasa. Di mana dan siapa yang harus melakukan pengasuhan positif? Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yaitu ayah, ibu, kakak, nenek, kakek, om, tante, sepupu, dan asisten rumah tangga. Yang harus melakukan pengasuhan positif di lingkungan rumah adalah semua orang dewasa yang ada di dalam rumah. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, yang melakukan pengasuhan positif guru, kepala sekolah, administrator, dan warga sekolah lainnya. Di lingkungan masyarakat, tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, untuk masa COVID-19 ini, lingkungan rumahlah yang harus dominan melakukan pengasuhan positif kepada anak usia dini. Prinsip dalam pengasuhan itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, yang pertama, pahami setiap anak itu unik dan memiliki impian. Setiap anak memiliki keunggulan yang berbeda. Kepercayaan orang tua itu menjadi modal utama anak untuk percaya diri, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, selalu mencari cara. Tantangan yang dihadapi orang tua tiap tahap perkembangan anak itu berbeda, dan kondisi lingkungan memberi pengaruh pada perubahan diri anak.
Untuk itu dibutuhkan cara yang berbeda untuk setiap anak dalam melakukan pengasuhan. Yang ketiga, terima apa adanya. Kita sebagai orang tua harus dapat menerima anak apa adanya, baik ketika dia berbuat benar maupun ketika dia berbuat salah. Dukungan dan fasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang. Orang tua harus terus belajar dalam memberikan dukungan pada anak. Jika anak mengalami kegagalan dalam suatu kegiatan, yakinkan anak untuk terus mencoba dan tidak takut salah. Selanjutnya, bermain dan bergembira bersama. Interaksi yang hangat, penuh humor yang dilakukan antara orang tua anak itu akan menjadikan sesuatu yang mengasihkan dan menggembirakan. Sehingga jika kegiatan bermain dilakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka anak akan memiliki pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu lingkungan yang aman. Setiap anak membutuhkan lingkungan yang aman bagi proses tumbuh kembangnya. Kemudian selanjutnya lingkungan yang nyaman dan ramah. Lingkungan yang nyaman dan ramah tercipta ketika anak membutuhkan bantuan, dukungan, atau perhatian, maka orang tua siap di dekat anak, siap mendengarkan anak. Selanjutnya adalah lingkungan yang melibatkan. Setiap anak harus dilibatkan dalam pengasuhan. Hal ini dapat kita lakukan dengan meminta pendapat, ide, gagasan, dan cerita anak dalam banyak kesempatan. Nah, ibu-ibu, di sini ada beberapa pola asuh. Yang pertama itu otoriter, kontrol yang ketat dan kaku dari orang tua, aturan dan batasan dari orang tua harus ditaati oleh anak. Orang tua tidak mempertimbangkan pandangan dan pendapat anak. Orang tua menggunakan hukuman fisik. Nah, itu pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh permisif. Tidak ada bimbingan maupun aturan yang ketat dari orang tua. Tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. Tidak ada kontrol dari orang tua. Anak tidak akan dihukum meskipun melanggar peraturan. Yang selanjutnya, pola asuh demokratis. Anak diajak berdiskusi untuk mengambil keputusan. Ada bimbingan dan kontrol dari orang tua. Anak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Anak diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, dari ketiga pola asuh ini, mana yang telah ibu-ibu terapkan di keluarga? Nah, ini pola asuh ini juga bisa ibu sampaikan kepada orang tua pada saat BDR. Jadi mereka biar tahu, oh ternyata pola asuh yang aku lakukan seperti ini dan harusnya seperti apa. Penting diingat, tidak ada anak yang memiliki naluri alami berbuat nakal, tetapi pola asuhlah yang menjadi salah satu penyebabnya. Nah, ini untuk anak menjadi nakal, kita orang tua kadang salah mengucapkan. Begitu misalnya orang tua ingin ke pasar, yang disebut, Bang, jangan nakal ya, ibu mau ke pasar, jaga adik ya. Nah, kita menggunakan kata-kata nakal. Nah, akibat dari ucapan yang terus-menerus seperti itu, anak akan berpikir, aku nakal. Nah, ini kadang yang harus
kita perhatikan. Juga banyak ibu-ibu biasanya kalau mengantar anaknya di PAUD dan dia mau pergi, dia selalu bilang, "Adek, jangan nakal ya, baik-baik ya di sekolah." Nah, ini yang harus kita ubah cara berbicara kepada anak. Karena tanpa sadar kita telah menghipnotis anak-anak dengan kata-kata tersebut, sehingga tadi anak menjadi nakal. Perlakuan apa yang sering salah dilakukan oleh orang tua kepada anak? Yang pertama adalah kekerasan fisik. Yang kedua, penelantaran anak. Yang ketiga, kekerasan seksual. Yang keempat, kekerasan emosional. Strategi pengasuhan positif di rumah. Yang pertama adalah ciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman. Ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar. Lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin positif. Berilah ekspresi yang realistis pada saat anak belajar. Selanjutnya, orang tua tetap tenang dan rileks. Orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru. Libatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah. Mengajak bermain dengan permainan yang edukatif. Orang tua dapat membacakan buku, mengajak anak membaca bersama-sama atau bercerita. Di dalam menerapkan pengasuhan positif, ada 3 hal yang harus dipahami orang tua. Yang pertama, memahami tahap perkembangan anak. Orang tua perlu memahami setiap perkembangan anak agar dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahapan usianya, sehingga pertumbuhan anak bisa maksimal baik secara fisik maupun secara psikologis. Yang kedua, memahami cara berkomunikasi efektif. Komunikasi merupakan sebuah media untuk menyampaikan pesan. Komunikasi harus dikuasai oleh orang tua dalam melakukan pengasuhan positif pada anak. Melalui komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, orang tua dapat mengetahui maksud yang akan disampaikan oleh anak. Komunikasi berlangsung efektif ketika orang tua memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasannya dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Nah, di sini ada contoh komunikasi efektif, misalnya anak memecahkan gelas. Jadi, komunikasi yang efektif, seorang ibu akan berkata, "Ibu juga pernah mecahin gelas, kaget rasanya. Akhirnya, ibu selalu berhati-hati kalau membawanya." Nah, itu komunikasi yang efektif. Tapi kalau komunikasi yang tidak efektif, makanya jangan sambil main bawanya. Nah, meskipun itu berupa nasihat, tapi komunikasi tersebut tidak efektif. Contoh selanjutnya, komunikasi yang efektif pada saat kita ingin membacakan cerita ke anak. Ibu akan membacakan cerita mengenai binatang. Mana yang akan kamu pilih? Ibu bercerita tentang sapi atau ayam. Nah, ini termasuk komunikasi yang efektif. Sedangkan komunikasi yang tidak efektifnya, tenang, ibu akan membacakan buku tentang sapi. Nah, itu. Jadi, sangat perlu memahami cara berkomunikasi yang efektif. Yang ketiga adalah memahami tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman, dan hukuman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nah, misalnya kita meminta anak untuk merapihkan tempat tidur,
Maka disiplin positif itu akan membuat anak mengerti bahwa ketika dia merapihkan kamar tidur, maka dia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh mama jika tidak melakukannya, atau karena ingin mendapat pujian atau hadiah. Nah, itulah hal-hal yang harus dipahami oleh orang tua untuk menerapkan pengasuhan positif. Bagaimana menerapkan pengasuhan positif? Yang pertama adalah memberikan keteladanan yang baik. Nah, anak usia dini adalah peniru ulung. Jadi apa yang kita lakukan orang dewasa, mereka cepat menirunya. Yang kedua, melakukan pembiasaan baik. Yang ketiga, melakukan pengasuhan tanpa kekerasan. Yang keempat, melakukan pengasuhan secara berkelanjutan. Nah, itu adalah cara-cara untuk menerapkan pengasuhan positif. Selanjutnya, tip pengasuhan positif. Yang pertama, menjalin komunikasi yang positif dengan anak. Yang kedua, berikan kepercayaan kepada anak. Yang ketiga, tidak membandingkan anak dengan orang lain. Yang keempat, orang tua dapat mengelola emosi. Yang kelima, dekatkan diri anak kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui keteladanan dan pembiasaan. Yang keenam, bangun rasa empati anak pada lingkungan dan orang sekitar. Contoh kasus. Yang pertama, ketika anak diajak untuk bermain di rumah, anak merasa bosan dan marah. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Coba ibu-ibu kita diskusikan. Yang kedua, ketika anak bermain, anak tidak mau membereskan kembali alat mainnya. Bagaimana sikap orang tua? Yang ketiga, anak tidak menghabiskan makanannya. Apa yang akan dilakukan orang tua? Mari kita diskusikan permasalahan 3 ini. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.